Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dinavia Husaini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang percabangan. Untuk percabangan sendiri, saya memiliki beberapa contoh soal. Contoh soal itu dibagi menjadi 3 level, ada level dasar, level menengah, dan level mahir. Pada video ini saya akan menjelaskan 6 contoh soal level dasar. Langsung saja ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, di sini ada soal buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima inputan 3 buah karakter. Lalu periksa apakah karakter memiliki urutan konsonan vokal konsonan. Masukkan ada sebuah huruf dan merupakan huruf kecil. Di sini saya menyiapkan 3 buah variabel dengan tipe data chart. Nama variabel pertama H1, saya masukkan karakter B, H2 saya masukkan karakter A, H3 saya masukkan karakter C. Di sini ada if jika kondisi H1 sama dengan karakter A, atau H1 sama dengan karakter U, atau H1 sama dengan karakter E, atau H1 sama dengan karakter O, atau H1 sama dengan karakter I, maka akan menulis perintah print vokal. Namun jika pada kondisi if yang ini tidak terpenuhi, akan menjalankan perintah printf konsonan. Begitupun dengan if yang kedua dan ketiga, tinggal kita rubah saja H-nya, yang awalnya H1 jadi H2, dan untuk if yang ketiga yang awalnya H1 menjadi H3. Lalu kita jalankan programnya, atau kita coba running. Nah, maka akan keluar outputnya konsonan, vokal, konsonan. Kita lihat saja di sini. Untuk H1, B merupakan konsonan, H2, A merupakan vokal, dan H3, C merupakan konsonan. Untuk soal nomor 1 seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini soal nomor 2, buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima masukan berupa 3 buah integer. Periksa apakah masukan adalah ribuan. Nah, karena yang diminta adalah 3 buah integer, maka di sini saya menyiapkan variabel dengan tipe data integer. Saya menyiapkan 3 buah variabel A, B, dan C. Lalu di sini ada perintah printf, masukkan nilai A, scanf, dalam tanda kutip %d, tanda kutip, koma, NA. Maksudnya di sini nanti di output kita akan diminta untuk memasukkan nilai A. Begitupun pada printf yang kedua, kita akan diminta memasukkan nilai B, dan printf yang ketiga kita akan diminta untuk memasukkan nilai C di output nanti. Nah, di sini ada percabangan if dalam kurung A lebih besar sama dengan 1000 dan A kurang dari 1 juta. Artinya di sini jika A lebih besar sama dengan 1000 dan A kurang dari 1.000.000, maka akan ada perintah untuk printf nilai A merupakan ribuan. Namun jika kondisi if pertama ini tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan else, perintah pada else, yaitu printf nilai A bukan ribuan. Lalu untuk if yang kedua sama, hanya saja variabelnya kita rubah menjadi B, dan if yang ketiga juga sama, hanya saja variabelnya kita rubah menjadi C. Lalu kita lihat outputnya seperti apa. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai A. Misalkan saya memasukkan nilai A 900, lalu nilai B 1000, lalu nilai C misalkan saya masukkan 4. Maka hasilnya nilai A bukan ribuan, nilai B merupakan ribuan, dan nilai C bukan ribuan. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini soal nomor 3, buatlah algoritma dalam bahasa C menerima masukan berupa bilangan real. Periksa apakah angka di depan koma dan angka di belakang koma ada kelipatan 3. Angka di belakang koma pasti 2 angka. Nah, karena di sini yang diminta bilangan real, saya menyiapkan 2 buah variabel dengan tipe data float, di mana variabel pertama saya memberi nama input dan variabel yang kedua memberi nama C. Lalu saya juga menyiapkan 2 buah variabel A dan B dengan tipe data integer untuk angka di depan koma dan angka di belakang koma. Di sini ada perintah printf, masukkan bilangan real.
dalam kurung 0,00. Jadi maksudnya tuh di sini tuh bahwa bilangan yang dimasukkannya tuh harus 0,00 jenisnya. Apa sih contohnya gitu? Scanf, tanda kutip, %f, n input. Jadi printf yang pertama ini kita tuh di output akan diminta untuk memasukkan bilangan realnya berapa dengan tipe data float. Artinya tipe data float itu bakal ada angka di belakang koma. Lalu printf yang kedua di line 22 ada printf angka yang Anda masukkan dan titik 2 titik 2f input. Jadi artinya di printf yang kedua ini kita akan memunculkan angka yang kita masukkan di printf yang pertama. Lalu selanjutnya di sini ada A sama dengan input, C sama dengan input kurangi A, dan B sama dengan C dikali 100,01. C ini digunakan untuk mencari nilai di belakang komanya berapa, dan B digunakan untuk mencari untuk membuat apa sih nilai di belakang koma itu menjadi bilangan bulat. Di sini ada printf lagi, angka di depan koma berapa, dan printf yang kedua, angka di belakang koma, %d, B. Jadi printf yang di line 28 ini akan menampilkan angka di depan koma yang disimpan di variabel A. Lalu di line 29, printf di line 29 ini akan menampilkan angka di belakang koma yang disimpan di variabel B. Di sini ada if dalam kurung A mod 3 sama dengan 0 dan B mod 3 sama dengan 0. Artinya, jika kondisi A hasil bagi A dengan 3 sama dengan 0 dan hasil bagi B dengan 3 sama dengan 0, maka program akan menjalankan perintah printf angka di depan koma dan belakang koma adalah bilangan kelipatan 3. Namun, jika kondisi if ini tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan kondisi if yang kedua, yaitu akan memeriksa lagi apakah A mod 3 sama dengan 0 dan B mod 3 lebih besar sama dengan 1. Jika iya, maka program akan menjalankan printf angka di depan koma bilangan kelipatan 3 dan angka belakang koma bukan kelipatan 3. Lalu jika misalkan masih tidak terpenuhi, akan masuk ke if yang kedua, yaitu akan diperiksa lagi A mod 3 lebih besar sama dengan 1 dan B mod 3 sama dengan 0. Jika iya, akan melaksanakan printf angka di depan koma bukan bilangan kelipatan 3 dan angka belakang koma kelipatan 3. Namun jika ketika kondisi if masih saja tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah else, yaitu printf angka di depan koma dan belakang koma bukan kelipatan 3. Kita lihat saja outputnya seperti apa. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan bilangan real. Misalnya saya masukkan bilangan real 90,80. Lalu di sini akan ditampilkan angka yang Anda masukkan itu 90,80. Angka di depan komanya 90, angka di belakang komanya 80, angka di depan koma bilangan kelipatan 3 dan angka belakang koma bukan kelipatan 3. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk pada soal nomor 4 ini, buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima masukan berupa dua bilangan integer. Jika kedua masukan adalah bilangan genap, maka tampilkan hasil penjumlahan keduanya. Jika keduanya bilangan ganjil, maka tampilkan perkalian keduanya. Di sini saya menyiapkan variabel A dan B dengan tipe data integer. Lalu di sini ada perintah printf masukkan nilai A, scanf, %d, NA. Di sini printf akan menampilkan masukkan nilai A. Lalu di perintah scanf ini kita akan memasukkan nilai A-nya berapa. Lalu printf yang kedua akan menampilkan masukkan nilai B. Di scanf akan meminta kita untuk memasukkan nilai B. If, di sini ada if, dalam kurung A mod 2 sama dengan 0 dan B mod 2 sama dengan 0, printf hasil A plus B sama dengan koma A plus B. Artinya di sini jika kondisi if yang pertama ini terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf yang ini. Namun jika tidak terpenuhi, program akan melihat kondisi else if yang ini. Jika kondisi else if yang ini terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf hasil A kali B berapa. Namun jika masih belum terpenuhi, program akan melihat perintah selanjutnya, yaitu kondisi di mana A mod 2 sama dengan 0 dan B mod 2 tidak sama dengan 0. Jika memenuhi kondisi tersebut, maka program akan menjalankan perintah printf nilai A dan B gabungan dari bilangan genap dan ganjil. Namun jika masih saja tetap tidak terpenuhi,
program akan menampilkan output printf nilai A dan B gabungan dari bilangan ganjil dan genap. Kita lihat saja outputnya. Di sini kita diminta untuk memasukkan nilai A. Misalnya saya memasukkan nilai A 9. Lalu nilai B-nya 3. Harusnya ini menampilkan hasil kali dari A dan B. Apakah benar? Benar ya. Maka ada hasil A kali B sama dengan 27. Tapi bagaimana jika kita memasukkan nilai genap? Kita coba memasukkan 4 dan 2. Maka akan menampilkan hasil tambah dari A dan B. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada soal, buat algoritma yang membaca sebuah bilangan bulat positif, lalu menentukan apakah bilangan tersebut merupakan kelipatan 4. Nah, di sini saya menyiapkan variabel bil dalam tipe data integer. Di sini ada perintah printf, masukkan bilangan bulat positif, scanf, %d, nbil, artinya di sini akan menampilkan output masukkan bilangan positif. Lalu di scanf ini kita akan diminta memasukkan nilai bil itu berapa. Lalu sini ada if dalam kurung bil mod 4 sama dengan 0. Jadi jika bil persen 4 sama dengan 0, maka program menjalankan perintah printf bilangan tersebut merupakan kelipatan 4. Namun jika kondisi if ini tidak terpenuhi, maka program menjalankan perintah printf bilangan tersebut tidak termasuk kelipatan 4. Kita coba running. Nah, masukkan bilangan bulat positif. Misalkan saya memasukkan bilangan 4. Harusnya ini merupakan kelipatan 4. Nah, bilangan tersebut merupakan kelipatan 4. Benar ya, teman-teman? Lalu kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6. Di sini ada soal, pasar swalayan X memberikan diskon harga bagi pembeli yang nilai total belanjanya lebih dari 100.000. Tulislah algoritma untuk menentukan harga belanja setelah dikurangi diskon. Data masukan adalah nilai total belanja pembeli, sedangkan keluarannya adalah diskon harga dan nilai belanja setelah dikurangi diskon. Nah, langsung saja ke algoritma yang telah saya buat. Di sini saya menyiapkan variabel A dan B dengan tipe data integer. Di sini saya memasukkan nilai 50 pada variabel B. Variabel B ini untuk diskonnya. Di sini ada perintah printf, masukkan nilai total belanja. Akan menampilkan di output masukkan nilai total belanja. Lalu ada perintah scanf untuk memerintahkan kita memasukkan nilai A itu berapa. If dalam kurung A lebih besar 100.000. Jadi di sini ada kondisi di mana jika A-nya itu lebih besar dari 100.000, maka akan program menjalankan perintah printf yang pertama yang ini, yaitu pembeli mendapat diskon sebesar %d%, lalu menjalankan perintah printf yang kedua, lalu menjalankan perintah printf yang ketiga. Namun jika jika kondisi tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf di line 27 yang ini. Lalu mari kita coba running. Siapa outputnya? Di sini kita diminta untuk memasukkan nilai total belanja. Misalnya saya memasukkan nilai total belanja itu 120.000. Maka di sini ada keterangan pembeli mendapat diskon sebesar 50%. Diskon yang diberikan sebesar 50% sama dengan 60.000, sehingga nilai total belanja setelah dikurangi diskon adalah diskon Rp 60.000. Nah, teman-teman, sekian penjelasan soal level dasar tentang percabangan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.